Wahai para suami, jika qadarullah rizki dalam rumah tangga terasa sulit, jangan lantas langsung berpikir bahwa barangkali ini salah istri yang tidak membantu suami, atau mengatakan bahwa istri tidak pandai dalam mengatur keuangan, atau malah sampai Anda memilih untuk berpaling mencari wanita lain karena menganggap bahwa istri membawa sial. Ini salah sekali jamaah. Kajian hari ini tolong dipahami juga para wanita, harus simak baik-baik, yaitu keadaan rizki rumah tangga terasa sulit jamaah, bisa jadi tidak hanya salah istri, namun keadaan rizki sulit tersebut bisa jadi karena Anda wahai para suami tidak paham makna ayat Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, yaitu khususnya pada kata qawwamuna. Baik, saya jelaskan ayatnya karena banyak dari Anda mungkin selama ini hanya terpaku pada terjemahan saja sehingga tidak memahami karunia Allah dalam ayat ini. Bunyi ayatnya surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau hanya terjemahan tanpa memakai tafsir, maka akan diartikan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Baik, remaja yang belum menikah jamaah disebut dengan kata syaba, jamaknya adalah syabab. Sedangkan pria yang siap untuk menikah disebut dengan kata rojul, jamaknya rijal. Maka ayat tadi menjelaskan bahwa pria yang telah menyatakan siap untuk menikahi wanita, maka pertama kali di pikiran yang jamaah adalah bukan tugas mencari nafkah atau bukan tugas untuk menyalurkan syahwat. Namun yang pertama kali di pikiran pria ini adalah bahwa catat jamaah, dia harus benar-benar siap untuk menjadi qawamun bagi istrinya. Bukan maksudnya siap menjadi pemimpin yang dalam pikiran banyak orang, yaitu artinya hanya mengatur dan memerintah istri. Ini salah besar dalam memaknai arti kata qawamun, sebab dikarenakan hanya membaca terjemahannya saja. Namun qawwamuna bentuk jamak dari kata qawam, diambil dari kata qawma dan kata akim. Sebagaimana dalam Al-Quran selalu disebutkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka seorang pria yang menyatakan siap untuk menikahi wanita, maka pertama kali jamaah dia harus benar-benar siap untuk berusaha memastikan, yaitu qawwamun, bahwa istri dan tak lupa juga anaknya, dengan adanya dia sebagai suami dan ayah, mereka bersama-sama akan menjadi para hamba Allah yang akan mendirikan sholat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 14, aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Sehingga jamaah, apabila makna qawwamuna ini telah dipahami oleh seorang suami, maka lanjutan ayatnya adalah bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh karena itu Allah akan melebihkan kepada sebahagian mereka laki-laki, tidak semuanya, yaitu kemampuan memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri. Nah, siapa laki-laki yang akan Allah lebihkan kemampuan tersebut? Yaitu mereka laki-laki yang telah memahami makna qawwamuna bagi istrinya, yang siap berupaya untuk sungguh-sungguh menjadikan keluarganya ahli sholat. Maka kemampuan untuk memberikan nafkah akan Allah karuniakan kepada laki-laki tersebut jamaah. Maka jamaah terkhusus kepada suami, mohon simak nasihat saya. Jika satu istri saja antum belum bisa memastikan istri dan anak menjadi ahli sholat, maka jangan coba-coba untuk berani menambah istri dengan alasan poligami adalah sunnah. Maka wajar apabila nantinya hidup kedua istri antum bukan menjadi bahagia, namun malah hidup tambah sulit, tambah susah, dan na'udzubillah mungkin malah sering bertengkar dan akhirnya harus menceraikan salah satu atau malah keduanya. Allahu musta'an. رجوتك عفوا ولا لي سواك